Hello, 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 Sobat Five Times. Siapa sih yang nggak tahu sama peristiwa besar 9/11? Peristiwa ini juga dikenang sebagai tragedi serangan terorisme di Amerika Serikat yang menggemparkan dunia karena menjadi teror terburuk sepanjang sejarah Amerika. Menara kembar World Trade Center di Manhattan dibuka tahun 1973, lalu hancur pada tahun 2001 akibat serangan teroris. Sebelum masuk ke dalam teori konspirasi serangan 9/11 ini, Five Times akan membahas kronologi singkat dari serangan 9/11. Jadi, pada Selasa pagi tanggal 11 September 2001, 4 pesawat komersial Amerika Serikat dibajak. Keempat pesawat tersebut adalah yang pertama, American Airlines penerbangan 11 dari rute Boston ke Los Angeles menabrak gedung World Trade Center bagian utara dari lantai 93 ke 99. Yang kedua, United Airlines penerbangan 175 dengan rute Boston ke Los Angeles yang 17 menit kemudian menabrak menara selatan World Trade Center dari lantai 77 ke 85. Yang ketiga, American Airlines penerbangan 77 dengan rute Washington ke Los Angeles menabrak sisi barat Pentagon atau markas besar militer Amerika Serikat di Virginia. Yang keempat, United Airlines penerbangan 95 dengan rute New York ke San Francisco jatuh di lapangan Pennsylvania. Dipercaya target pesawat keempat ini adalah Gedung Capitol atau Gedung Putih Amerika Serikat. Perlu Sobat Five Times tahu, keempat pesawat komersial ini dijadikan senjata oleh pembajak sebagai rudal untuk bisa menghancurkan beberapa gedung-gedung ternama di Amerika Serikat. Dari serangan 9/11 telah mengakibatkan setidaknya 2.977 kematian dan lebih dari 20.000 orang luka-luka, dengan kerugian mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika. Setelah pembahasan singkat mengenai kronologi serangan 9/11, selanjutnya kita akan masuk untuk membahas penjelasan mengenai teori-teori konspirasi di balik serangan 9/11. Jadi, simak terus videonya ya. Yang pertama, World Trade Center sudah lama jadi target. Jadi Sobat Five Times, gedung World Trade Center disimpulkan menjadi lokasi yang sudah menjadi incaran para teroris, bahkan jauh sebelum tragedi 11 September 2001. Dahulu, pada 26 Februari 1993, sebuah bom mobil sempat meledak di parkiran basement gedung tersebut. Dicatat di kompilasi laporan tragedi 11 September, bom itu menghilangkan 6 nyawa dan melukai lebih dari 1.000 orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, serangan 9/11 ini adalah serangan dari 4 serangan teroris bunuh diri terkoordinasi yang dilakukan oleh jaringan ekstremis militan Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat. Tujuan mereka adalah untuk menabrakkan pesawat ke gedung-gedung terkemuka di Amerika, dengan harapan akan menimbulkan korban massal dan juga kerusakan struktural besar-besaran. Yang kedua, pemerintah Amerika Serikat tahu soal serangan 9/11 tapi tidak lakukan intervensi militer. Sobat Five Times perlu tahu, dalam serangan 9/11 ini ada sebutan untuk para pendukung konspirasi 9/11 yang biasa disebut The Truthers. Mereka percaya bahwa mungkin saja pemerintah Amerika Serikat sudah mengetahui apa yang akan terjadi di waktu 11 September 2001. Ada juga yang berasumsi bahwa pemerintah bahkan berkontribusi dalam serangan tersebut. Mereka meyakini hal itu karena bisa-bisanya pihak Dirgantara Amerika Utara atau NORAD yang dikenal sebagai salah satu angkatan udara terkuat di dunia, mereka gagal mencegat pesawat yang dibajak. Hingga ada kepercayaan umum yang menyebutkan bahwa Dirgantara Amerika Utara dengan sengaja
memerintahkan jet tempur mereka untuk mundur dan membiarkan pesawat yang dibajak itu mencapai gedung-gedung yang dituju. Dengan adanya kepercayaan mengenai berbagai teori-teori ini, ahli teori konspirasi menyimpulkan bahwa pemerintah Amerika Serikat sengaja membiarkan hal tersebut terjadi dan menggunakan alasan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak dan Afghanistan. Dan perlu Sobat Five Times ketahui juga, tujuan invasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengamankan cadangan minyak dunia agar minyak tetap mengalir secara lancar ke negerinya, yaitu Amerika Serikat. Yang ketiga, adanya perencanaan controlled demolition. Fakta bahwa menara runtuh dari dampak awal juga melahirkan salah satu teori konspirasi paling umum seputar 9/11, bahwa bom atau bahan peledak pasti telah diledakkan di suatu tempat di dalam gedung. Teori-teori ini berkembang dari rekaman video yang menunjukkan menara runtuh dengan cepat beberapa saat setelah tumbukan, serupa dengan penghancuran terkendali atau controlled demolition. Maka dari itu, banyak orang yang percaya bahwa kehancuran World Trade Center adalah pembongkaran yang terkontrol atau dirubuhkan dari dalam, di mana banyak orang-orang yang mengira bahwa orang-orang yang berada di dalam World Trade Center pada saat itu mendengar bom meledak bahkan sebelum pesawat menabrak bangunannya. Sampai-sampai banyak yang bisa melarikan diri terlebih dahulu karena memang ada suara bom di dalam gedung sebelum pesawat menabrak gedung World Trade Center. Namun Sobat Five Times, perlu diketahui bahwa proses controlled demolition ini hanya bisa dilakukan setelah adanya perencanaan berbulan-bulan lamanya dan hanya bisa direncanakan oleh orang-orang dalam yang merencanakan perubuhan gedung dari dalam. Yang keempat, elit Yahudi. Salah satu teori yang mengklaim bahwa agen Israel mungkin sudah terlibat, di mana dalam hal ini tidak ada orang Yahudi yang tewas dalam serangan 9/11, karena 4.000 karyawan Yahudi di World Trade Center diduga telah menerima pemberitahuan sebelumnya untuk tidak bekerja melalui surel. Para pecinta konspirasi menyimpulkan pemerintah Israel lah yang melancarkan serangan untuk mendorong Amerika Serikat menyerang musuh regionalnya. Maka, tanggung jawab terletak pada elit Yahudi yang mengendalikan berbagai peristiwa dunia dari bayang-bayang. Namun nyatanya, dari 2.000-an korban 9/11 yang bekerja di World Trade Center, sebanyak 119 orang terkonfirmasi Yahudi, dan setidaknya 72 orang lainnya belakangan ini ditambahkan dalam angka tersebut. Ini berarti orang-orang Yahudi merupakan 9,2% korban, menurut riset dokumenter BBC Conspiracy Files. Wah, cukup panjang juga ya penjelasan beberapa teori konspirasi dalam serangan 9/11 ini. Namun, Five Times sendiri punya kepercayaan bahwa teori konspirasi ini bisa dipercaya karena beberapa hal dan bukti sudah banyak tersebar di internet. Sobat Five Times sendiri percaya teori konspirasi yang mana nih? Mungkin cukup sekian dari Five Times. Jangan lupa 5 waktu. See you!